Assalamualaikum Sobat Naila, welcome back to my channel. Halo teman-teman semuanya, gimana nih pada hari ini kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Pada hari ini aku akan berbagi resep cara membuat soto Betawi kuah susu santan. Ada yang suka soto Betawi di sini? Yuk langsung aja teman-teman kita buat. Pengen tahu apa aja untuk resep-resepnya? Ikuti terus ya channelku ini, videonya jangan sampai di skip ya teman-teman. Nanti ada bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang ketinggalan loh. Tapi sebelumnya aku minta bantuannya ya teman-teman untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe pada channelku ini ya. Terima kasih. Mari kita mulai teman-teman. Ini dia untuk bahan-bahannya. Nah, di sini aku siapkan daging ayam bagian dada ya teman-teman, dan untuk kentangnya aku menggunakan 2 buah kentang. Setelah itu untuk bumbu-bumbu halusnya itu ada 6 buah bawang merah, 5 buah bawang putih, 4 kemiri yang udah disangrai, sedikit jahe, setengah sendok teh jinten, setengah sendok teh ketumbar bubuk, dan sedikit pala. Dan untuk bahan-bahan selanjutnya di sini siapkan 4 lembar daun salam, 7 lembar daun jeruk, 2 batang serai yang nanti akan kita geprek, sedikit lengkuas, 1 bunga lawang, 10 cengkeh, 1 batang kayu manis, 1 santan yang berukuran 65 ml, 2 setengah sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula, dan setengah sendok teh merica. Dan untuk airnya di sini kita gunakan 400 ml untuk susu cair, dan airnya 2 liter ya kurang lebih. Dan untuk bahan pelengkapnya di sini kita gunakan tomat, daun bawang, jeruk limau atau jeruk nipis, bawang goreng. Nah, ini untuk bahan pelengkapnya nih teman-teman, supaya sotonya itu semakin mantap. Kita langsung goreng dulu untuk kentangnya ya teman-teman. Di sini untuk kentangnya aku udah potong bentuk kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Jadi kita goreng dulu sampai kentangnya matang. Setelah itu kita pindahkan ke wadah lain selagi kita proses bahan-bahan yang lainnya. Dan kita blender untuk bahan-bahan halusnya ya teman-teman. Di sini ada jahe, bawang merah, bawang putih, terus kemiri, jinten, ketumbar, dan untuk palanya juga ikut dimasukin, dan kita langsung masukin minyak juga ya teman-teman. Langsung kita blender. Nah teman-teman, di sini aku ada bahan pelengkap lainnya yaitu kerupuk emping. Jadi biar semakin nikmat nih, aku pakai kerupuk emping juga nih teman-teman. Di sini ada minyak bekas pakai goreng kentang tadi ya. Jadi di sini aku mau goreng empingnya sampai semuanya tergoreng ya. Setelah itu dipindahkan ke dalam toples. Kita lanjut untuk masak nih teman-teman. Nah teman-teman, di sini siapkan wajannya. Setelah itu bumbu yang udah di blender, bumbu halusnya kita langsung aja masukin ke dalam wajannya. Dan di sini kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan minyak, sedikit minyak itu nggak apa-apa, digunakan aja, taruh aja di dalam wajannya. Setelah itu kita tumis terus bumbu halusnya sampai matang, sampai warnanya udah agak berubah menjadi kecoklatan ya teman-teman, supaya kalau misalnya udah matang dikasih air itu rasanya nggak langu teman-teman. Kita tumis dulu untuk bahan-bahannya. Setelah itu untuk bahan pelengkap lainnya itu ada serai yang udah digeprek, dan daun salam, dan daun jeruknya juga ikut dimasukin ya teman-teman. Tapi sebelum dimasukin, para dedaunannya ini dirobek-robek dulu aja teman-teman, supaya untuk cita rasanya atau wanginya itu lebih keluar ya teman-teman. Nah ini kita tumis terus sampai warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalnya untuk bumbu halusnya udah berubah menjadi warna kecoklatan seperti ini nih teman-teman, kita bisa langsung lanjut masukin air putihnya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan sekitar 2 liter kurang lebih ya teman-teman.
Nah, ini kita langsung tuangin aja nih teman-teman untuk airnya. Setelah airnya sudah masuk nih teman-teman, kita lanjut untuk aduk-aduk terus airnya supaya bumbunya dengan airnya ini merata dengan sempurna. Setelah itu kita lanjut masukkan ayam yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Ini langsung aja kita masukin, dan untuk bahan pelengkap lainnya untuk bunga lawang, terus kayu manis dan cengkehnya itu ikut dimasukin juga ya teman-teman. Setelah itu kita tutup dan kita tunggu sekitar 35 menit ya teman-teman, sampai ayamnya ini matang. Nah teman-teman, setelah kita tunggu sekitar kurang lebih 35 menit, kita langsung angkat aja untuk ayamnya ya teman-teman, dan kita pindahkan sementara ke wadah lain. Jadi sini untuk ayamnya juga bumbu-bumbunya udah meresap ya teman-teman. Nanti untuk ayamnya selanjutnya kita akan goreng. Nah, teman-teman, di sini untuk bumbu-bumbu pelengkap lainnya juga ini udah bisa langsung masuk ya. Seperti garam, terus lada dan gula. Setelah itu kaldu ayamnya itu juga ikut masuk ya teman-teman. Kita lanjut aduk lagi biar merata nih teman-teman untuk bumbu-bumbunya. Nah teman-teman, di sini bisa langsung diicip-icip dulu nih rasanya. Sekalian dikoreksi rasanya kalau misalnya teman-teman merasa ini kurang garam atau kurang kaldu ayam bubuknya, itu bisa langsung dimasukin lagi ya. Soalnya kan untuk takaran airnya kan kalian bisa takar-takar sendiri nih. Kalau misalnya airnya itu agak banyak, jadi bumbunya juga agak banyak juga ya teman-teman untuk garamnya. Setelah itu kita lanjut untuk masukin santannya ya teman-teman. Nah di sini untuk masukin santannya kita langsung aduk-aduk terus ya teman-teman. Soalnya takutnya nanti santannya itu pecah teman-teman, jadi kita harus aduk terus. Setelah itu kita langsung masukin susunya nih teman-teman. Jadi untuk susunya di sini aku menggunakannya sekitar 400 ml. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih banyak lagi untuk susunya, itu bisa digunakan 3 kotak, yaitu berarti kurang lebih 600 ml ya teman-teman. Setelah santan dan susunya udah masuk nih teman-teman, kita masaknya nggak usah terlalu lama ya teman-teman. 1 menit atau 2 menitan itu udah cukup. Setelah udah matang, kita bisa langsung pindahkan ke wadah lain. Oh ya teman-teman, di sini untuk ayamnya aku mau goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ayamnya itu nggak usah digoreng, itu juga bisa ya, karena kan untuk ayamnya sendiri ini udah matang juga. Setelah semuanya udah siap, kita langsung bisa sajikan nih teman-teman. Ini dia teman-teman, soto Betawi kuah susu santan. Nah ini dia teman-teman. Wow, enak banget nih teman-teman. Kalian harus coba ini buat sendiri di rumah. Jadi di sini kita langsung sajikan, ada kentang, ayamnya kita potong-potong, terus tomatnya kita potong-potong juga. Setelah itu dikasih bawang goreng juga dan daun bawang. Dan kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan jeruk limau, itu langsung aja ditaruh di atasnya. Dan kita langsung siram nih teman-teman untuk soto Betawinya. Wow, ini enak banget teman-teman. Kalian harus coba buat ini di rumah. Dan untuk caranya, resep-resepnya udah aku share. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat lebih jelasnya lagi, itu bisa diulang videonya, atau enggak bisa dilihat di kolom deskripsi. Dan kalau teman-teman pengen lebih spesial nih, langsung aja dipakein emping dan sambal. Dan untuk sambalnya ini buatnya mudah banget kok teman-teman, cuma pakai rawit Jawa yang pedas itu loh teman-teman, dan bawang merahnya sedikit aja, paling sekitar 1 siung. Setelah itu diulek atau enggak menggunakan chopper, selanjutnya itu bisa digoreng sebentar lalu disajikan. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Thank you for watching. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.